kita berpikir bahwa tindakan kecil seperti mencontek bisa menjadi akar dari masalah besar seperti korupsi, mencontek bukanlah sekedar pelanggaran aturan sekolah, tetapi juga melatih mentalitas yang tidak jujur. Saat kita mengabaikan kejujuran dalam hal kecil, kita membuka peluang untuk melakukan pelanggaran yang lebih besar di masa depan. Berikut adalah cuplikan video berisi tentang mencontek adalah korupsi. Yuk disimak! Sudah selesai? Kita nggak usah temenan sama dia aja ya. Dia kepalanya. Kita nggak usah temenan sama dia aja ya. Dia kepalanya. Yes! Dari cuplikan video tadi, mari kita analisis kasus mengenai mencontek adalah korupsi. Apa sih yang dimaksud dengan mencontek dan bagaimana hal itu bisa dianggap sebagai bentuk awal dari korupsi? Mencontek adalah tindakan mengambil jawaban atau ide orang lain tanpa izin, biasanya saat ujian atau tugas. Hal ini dianggap sebagai awal dari korupsi karena mengajarkan kebiasaan tidak jujur dan cenderung menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Mengapa? Mencontek bisa berdampak buruk pada pengembangan karakter peserta didik. Mencontek berdampak buruk karena menghambat pembentukan karakter peserta didik seperti integritas, tanggung jawab, dan rasa percaya diri. Kebiasaan ini juga membuat peserta didik tidak menghargai proses pembelajaran dan mendorong pola pikir pragmatis yang lebih mementingkan hasil daripada usaha. Siapa yang bertanggung jawab dalam mencegah budaya mencontek di kalangan peserta didik? Pihak yang bertanggung jawab dalam mencegah mencontek meliputi guru, orang tua, dan peserta didik sendiri. Guru dan orang tua memiliki peran penting sebagai pendidik dan teladan, sedangkan peserta didik perlu didorong untuk kapan biasanya
kebiasaan mencontek mulai muncul pada peserta didik dan kapan pencegahan yang harus dilakukan. Kebiasaan mencontek biasanya mulai muncul di usia sekolah dasar, terutama ketika sistem evaluasi lebih menekankan hasil daripada proses. Pencegahan harus dilakukan sejak dini melalui pendidikan karakter dan pengawasan yang konsisten. Di mana kebiasaan mencontek sering terjadi dan bagaimana lingkungan sekolah memengaruhinya. Mencontek sering terjadi di lingkungan sekolah, seperti di ruang kelas saat ujian, saat mengerjakan tugas kelompok, atau bahkan saat pekerjaan rumah. Lingkungan yang kompetitif dan kurang mendukung kejujuran dapat memperburuk masalah ini. Bagaimana cara efektif untuk mengatasi kebiasaan mencontek dan mencegahnya berkembang menjadi mentalitas koruptif? Untuk mengatasi mencontek, langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah yang menanamkan nilai-nilai kejujuran melalui pendidikan karakter. Yang kedua, menerapkan sistem evaluasi yang tidak hanya berfokus pada nilai akhir, tetapi juga proses belajar. Yang ketiga, memberikan apresiasi kepada peserta didik yang jujur dan hukuman edukatif kepada yang mencontek. Yang keempat, membentuk budaya sekolah yang menghargai usaha keras dan kejujuran. Dengan pendekatan ini, peserta didik dapat belajar untuk menghargai proses, mengembangkan integritas, dan menjadi generasi yang bebas dari mentalitas koruptif. Mari mulai dari diri sendiri. Jujur dalam hal kecil adalah langkah awal untuk membangun bangsa yang lebih baik. Ingat, kejujuran adalah investasi jangka panjang yang tidak akan pernah merugikan. Kesimpulannya, kaitan antara perkembangan peserta didik dengan kasus mencontek adalah korupsi sangat erat, karena kebiasaan mencontek dapat memengaruhi pembentukan karakter dan nilai moral yang menjadi dasar perkembangan peserta didik. Pada kasus ini, menunjukkan bahwa perkembangan peserta didik tidak hanya berkaitan dengan kemampuan akademik, tetapi juga pembentukan karakter. Jika kebiasaan ini tidak dicegah, peserta didik beresiko menjadi individu yang tidak jujur dan tidak bertanggung jawab, yang pada akhirnya dapat memengaruhi integritas bangsa di masa depan.